Action. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Sandra. Eh, Apa kabar nih? Dengar-dengar mau melaksanakan coaching sama Bu Yul. Apa iya? Alhamdulillah sehat Ibu. Rencananya iya Bu. Oke. Nah, kalau pengen melaksanakan coaching ya, itu artinya nanti Ibu akan menjadi observer dari kegiatan tersebut. Iya. Nah, sebagai observer tentunya Ibu nanti ingin memberikan pengamatan sekaligus memberikan rubrik penilaian agar kegiatan kita itu terpandu, gitu ya. Iya, Bu. Dan ada umpan baliknya nanti. Baik, mungkin Bu sampaikan dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu Sandra. Yang pertama itu nanti dalam penilaian tentu Ibu akan nanti menggunakan alur data kan seperti itu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti kira-kira Bu Sandra? Kompetensi dalam coaching nanti ya Bu ya. Yang saya kembangkan tentu yang potensi yang ada dalam alur tirta Bu. Iya. Terkhususnya mendengarkan dengan rasa. Iya. Tetapi ini yang jadi masalahnya Bu, karena saya ini belum terbiasa menjadi melakukan coaching ini. Jadi saya tentu ingin menyampaikan sedikit kepada Ibu bagaimana caranya sebelum saya melakukan coaching nanti. Baik, berarti ingin mendengarkan dengan rasa ya. Jadi ada kehadiran penuh nanti Bu, ada pertanyaan berbobotnya nanti. Baik, dari beberapa kompetensi ada mendengarkan dengan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi yang lebih spesifik yang inginkan kan ada alur tirta, ada mendengarkan dengan penuh, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang lebih spesifiknya yang seperti apa? Ini yang lebih spesifiknya ya Bu ya. Tentu saya akan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti Bu, yang bisa mengali coach saya nantinya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya di dalam kelasnya nanti. Baik, pertanyaan terakhir dari kegiatan coaching nanti itu indikator atau tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan. Tujuan yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya capai nantinya ya Bu ya, tentu indikatornya itu nanti bagaimana coach saya ini bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi dalam kelas, tentu dan dengan siapa nanti akan bekerja sama dan bagaimana cara menyelesaikannya nanti. Itu indikator yang ingin saya capai. Baik, luar biasa sekali dari rencana-rencananya ya Bu Sandra. Nanti kita laksanakan kegiatan coachingnya. Saya sebagai observer nanti juga akan memantau kegiatan tersebut. Mudah-mudahan rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang, yang sudah luar biasa ini berjalan dengan lancar. Amin Bu, mudah-mudahan saja Bu. Iya. Masih ada? Saya kira seperti itu dulu Bu. Oke. Baik. Terima kasih Bu sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum ya Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam Ibu Yul. Apa kabar Ibu Yul nih? Alhamdulillah sehat Bu Sandra. Apakah Bu Sandra hari ini sibuk? Enggak, saya sedang banyak waktu sekali hari ini Ibu. Oh ya, syukur alhamdulillah nih Bu Sandra. Saya mau ada sedikit unik-unik nih Bu Sandra. Mau ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Bu Sandra. Apakah bisa Bu Sandra? Oh, sangat bisa sekali Bu Yul. Saya bisa menjadi pendengar Ibu yang baik hari ini. Alhamdulillah syukur. Begini Bu Sandra. Saya punya sedikit masalah. Bukan masalah saya sih, ada anak saya yang kelas 7 nih Bu Sandra. Kelas 7 ya Bu ya? Iya. Anaknya kalau secara apa namanya itu, belajarnya baik, nilainya juga bagus. Cuma saya lihat akhir-akhir ini dia sering sekali alfa Bu Sandra. Oh, alfa Iya, ya? sering sekali alfa. Padahal seminggu lagi kan mau ujian semester. Jadi saya takut anak saya ini nanti tidak naik kelas nih Bu Sandra. Saya sudah pernah, karena saya bukan walasnya ya, saya sudah pernah coba tanya dia kenapa di absen saya dia alfa. Ternyata kendalanya karena ongkos Bu Sandra.
ongkos yang Iya, bulannya, Bu, ya. karena memang tidak ada ongkos untuk ke sekolah katanya nih Bu Sandra. Itu yang nggak jadi permasalahan bagi saya nih Bu Sandra. Jadi baiklah Bu ya. Jadi yang jadi masalah Ibu hari ini adalah siswa Ibu ini tidak datang ke sekolah dan sering alfa padahal Iya. kita mau mengikuti ujian Iya. semester ya Bu ya. Kemudian kendalanya karena ongkos ya Iya. Bu. Iya, oke. Kira-kira dari perbincangan dan masalah Ibu yang ada hari ini, tujuan Ibu kedepannya apa kira-kira? Tujuan saya ke sini nih untuk bisa bertemu dengan Bu Sandra. Saya ingin sekali mudah-mudahan anak saya ini nanti bisa ikut ujian. Kemudian dia tidak terlalu banyak tertinggal dalam mata pelajaran nih Bu Sandra. Karena sangat sayang sekali minat belajarnya sebenarnya bagus. Nilai-nilainya juga bagus kalau dia sekolah. Cuma karena pengaruh itu saya tanya ke teman-temannya, ternyata memang iya. Kalau dia memang tidak ada ongkos, memang dia tidak ke sekolah, Bu, saya kan. Adakah teman-temannya yang bisa minta tumpangan atau bagaimana? Karena rumahnya jauh juga nih, Bu Sandra. Itu yang jadi permasalahan nih, Bu Sandra. Oke Bu, baiklah. Kalau boleh saya tahu, berarti Ibu ada tingkat tidak nyamannya dalam Iya. kelas ini ya Bu ya. Kira-kira posisi ketidaknyamanan itu Bu pada dalam misal seandainya skala ketidaknyamanan dari posisi 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang di angka berapa kira-kira? Kalau sekarang mungkin angka 5 ya, karena memang ini sayang sekali anak saya ini, saya di angka 5 nih, Bu Sandra. Betul tidak Iya, mengikuti pelajaran iya. sering ya Bu ya. Iya. Begini Bu, jadi anak tadi yang sering alfa karena tidak ada ongkos dari orang tuanya mungkin ya Bu ya. Apa yang atau strategi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Saya sebenarnya pernah kami berbincang dengan Walas. Saya kemukakan masalah ini dengan Walas. Kemudian saya coba Walas untuk memanggil orang tuanya ya. Ditanya, memang ternyata anak kita ini memang kekurangan biaya. Kebetulan dia berdua orang di sekolah itu. Memang kami kata orang tuanya, kalau seandainya memang tidak ada ongkos tubuh, memang harus gantian ya sekolahnya. Kadang yang kakak, kadang sama-sama libur mereka ini. Kalau kakaknya juga dulu seperti itu. Jadi yang karena ini sudah 2 orang di sini, ini ada jadi pemikiran bagi saya. Kenapa? Karena minat belajarnya, potensinya ada untuk sekolah. Karena pas dia sekolah, tugasnya dia selesaikan. Cuman sayang sekali karena dia ini tidak yang tidak hanya karena biaya ya Bu Sandra. Kemudian saya sudah tanya juga masalah itu beasiswa atau PIP. PIP katanya dapat, cuman tidak cukup kadang. Kenapa? Karena orang tua mereka ayahnya tidak ada. Yang ibu yang ada lagi, ibunya hanyalah seorang tukang jemur padi nih Bu Sandra. Jadi kadang ada, kadang tidak ada uangnya. Jadi itu permasalahannya ya Bu ya. Dari permasalahan Ibu tadi bisa saya tangkap bahwasanya anak ini betul-betul di keuangan Iya, masalahnya memang Bu ya. keuangan. Karena latar belakang orang tuanya yang di bawah garis kemiskinan mungkin ya Bu ya. Kira-kira pernah ada enggak strategi yang enggak muncul dari Ibu gitu? Rencananya Bu Sandra, saya akan melakukan ke depannya itu, rencana saya akan kembali coba ke kepala sekolah, mengajak kolaborasi. Kemudian rekan-rekan sejawat, saya juga akan mencoba berkolaborasi bagaimana kita nanti di dalam rapat mencarikan solusi anak kita ini. Saya rasa mungkin contoh dari anak saya kebetulan namanya Andini ini adalah 1 orang ini contoh. Saya rasa kalau digali lagi yang lainnya mungkin banyak. Kemudian saya juga nanti akan coba libatkan OSIS. Kegiatan OSIS ada, mana tahu ada kegiatan peduli siswa. Kemudian ada kegiatan Basnas dari dinas. Kalau ada bantuan-bantuan, mungkin kita bisa mendata anak-anak kita ini mana yang memang paling butuh dia dana untuk kegiatan sekolah ini. Akan kita coba sosialisasi ke orang tua, mengadakan kunjungan rumah, itu tentu dengan bekerja sama dengan seluruh pihak di sekolah. Kita harus ajak kembali, kita harus mencarikan solusi. Kalau perlu nanti kita ajak pula nanti wali nagari. Itu rencana saya sih yang terbayang nih Bu Sandra. Jadi nanti yang akan Ibu libatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Jadi saya sudah mendengar bahwasanya Ibu akan melakukan aksi dengan OSIS, kemudian dengan mungkin Basnas ya Bu ya, agar anak ini mendapatkan
beasiswa dan melalui PIP tadi mungkin PIP itu sekian per tahun yang Iya. didapatnya mungkin Iya. dari kalau dari masalah-masalah ini dan solusi yang telah Ibu temukan tadi, ada nggak lagi pendekatan lain yang bisa Ibu lakukan yang lebih spesifik lagi gitu Iya. Ibu? Kemarin saya juga coba sedikit bincang-bincang dengan rekan sejawat. Rencananya kami mau bikin kotak sedekah subuh. Sedekah subuh ada juga itu usulan dari rekan sejawat kemarin itu katanya mau bikin kotak sedekah subuh yang bisa kita isi tiap pagi. Nanti isinya kita bisa berikan kepada anak-anak kita yang memang membutuhkan itu Bu Sandra. Itu yang sudah direncanakan. Mungkin kalau bisa nanti kita berkolaborasi dengan OSIS, mana tahu nanti kita bisa bikin kotak sedekah subuh itu per kelas. Nah, itu nanti jadi tidak hanya ini nanti yang terselesaikan, mudah-mudahan semua mereka anak-anak kita yang memang bermasalah dengan keuangan bisa kita kasih bantuan dengan itu Bu Sandra. Yang untuk tadi Ibu sudah bisa melakukan hal-hal yang untuk membantu si Andini tadi ya Bu ya, dengan kegiatan OSIS, Basnas, dan beasiswa dan lain sebagainya dengan seluruh komunitas sekolah. Kalau saya boleh tahu Ibu, kalau untuk si Andini ini sendiri, sudahkah Ibu pernah melakukan pendekatan? Kalau untuk ini sudah, memang itulah mungkin yang agak menyentuh saya. Saya sudah coba memanggil ini waktu itu pas dia mengumpulkan tugas dengan saya. Kemudian pas waktu mengumpulkan tugas saya lihat ada absen, itulah saya bertanya aja. Ini nilainya bagus ini semua, tapi kenapa sering alfa? Nah, disitulah saya coba. Kemudian kebetulan juga saya ketemu juga dengan orang tuanya waktu dia mengambil rapor. Kemudian saya tanya pula, ternyata memang orang tuanya agak berurai air matanya menceritakan. Jadi kemarin itu karena ini mau seminggu lagi mau ujian, itulah yang agak jadi kebeban pikiran buat saya. Mudah-mudahan dengan solusi-solusi yang ada tadi bisa memecahkan permasalahan ini ya. Iya. Oke Bu, berarti Ibu sudah juga pernah memanggil Iya. Andini khusus pribadi Iya. dengan Andini ya Bu ya, dan juga dengan orang tuanya itu sangat luar biasa ya Bu ya, sudah bisa menemukan Iya. masalah apa yang sebenarnya. Oke Bu, Eh, dari masalah tadi dan solusi tadi, apa ukuran keberhasilan rencana dan strategi yang akan Ibu lakukan ini? Kalau ukuran dari keberhasilan rencana ini, saya sangat berharap sekali tidak hanya hal ini yang bisa selesai Iya, Bu. masalahnya. Tapi ada anak saya yang benar-benar bermasalah dengan kegiatan keuangan. Jadi dari program-program tadi yang bisa kita laksanakan berdasarkan kolaborasi dengan teman-teman, OSIS, kepala sekolah, bahkan pihak nagari, mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak ada lagi yang terkendala masalah biaya untuk sekolah Bu Sandra. Dalam yang membantu Ibu sudah Iya. cukup banyak ya Bu Iya. ya, Nah. seluruh komunitas, orang tua juga, khususnya juga murid ya Bu Iya. ya, berarti sudah luar biasa sekali rencana yang Ibu laksanakan ini. Oke Bu, mantap sekali. Jadi komitmen Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu dalam melaksanakan hal ini? Mudah-mudahan ini bisa program ini bisa menjadi program tahunan dan program semester atau tahunan dalam jangka waktu panjang dari sekolah kita ini Bu Sandra, baik dari OSIS, pihak sekolah atau kepala sekolah atau program lain dari, sehingga apa yang kita inginkan dapat terwujud. Ya Bu ya. Jadi dengan adanya program yang telah Ibu susun tadi, semoga kedepannya Ibu lebih Iya. nyaman lagi dalam mengajarnya ya Bu ya. Jadi Iya. anak juga fokus. Iya. Karena memang kita lihat masalah yang dihadapi itu bukan dari internal saja, dari eksternalnya ya Bu ya. Oke. Apalagi ada enggak hal-hal lain yang ingin Ibu ceritakan lagi? Mungkin itu saja Bu Sandra, karena mungkin waktunya agak mepet, karena seminggu lagi kita mau Berarti ujian ya. Ibu melaksanakannya kapan ini kira-kira? Mudah-mudahan karena hari sekarang Sabtu, rencana mungkin bisa saya terapkan secepatnya ya Bu Sandra. Kenapa? Karena seminggu waktu lagi yang ada apa. Jadi bisa kita anak-anak yang tidak bisa ujian karena masalah biaya, mungkin kita bisa panggil secepatnya Bu Sandra. Oke Bu, dari perbincangan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira hari Rasanya ini? seperti ini Bu Sandra, luar biasa tanpa disadari berkat kita diskusi ini banyak sekali kita mengeluarkan ide-ide, itu gunanya mungkin kita cerita ya Bu Sandra. Jadi apa yang saya inginkan tadi mudah-mudahan dapat direalisasikan dan dapat terjadi. Tadi ini agak lega juga karena nggak kepikiran kemarin gimana ini anak ini rajin tapi nggak bisa sekolah.
Tapi berkat karena kita diskusi tadi, alhamdulillah rasanya sudah terbayang saya rencana-rencana yang akan saya terapkan Bu yang Sandra. akan Ibu lakukan Iya. nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dan dari pembicaraan kita ini bisa terlaksana dengan baik nantinya Bu ya, dan Iya. kedepannya lebih baik lagi. Iya Bu Sandra, terima kasih sekali Bu Sandra Sama-sama, waktunya Ibu. karena sudah mengganggu, dan terima kasih juga sudah mendengarkan curhat saya. Bu Sandra, terima kasih, saya pamit dulu. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sandra. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, bagaimana kabarnya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah sudah selesai coachingnya tadi dan berjalan dengan baik Bu. Ibu juga menyaksikan seperti itu tadi, sepertinya tadi cukup bersemangat ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Sandra ajukan. Itu tadi cukup menggali ide-ide permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya tadi. Baik Bu Sandra, dari sepanjang pengamatan tadi, apa saja yang sudah didapatkan dari coaching, kegiatan coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, yaitu Iya. dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dengan mendengarkan secara aktif tadi Bu, dan kesadaran penuh tadi, dan coach saya tadi sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Bu. Iya, tadi saya juga mengamatinya demikian, luar biasa sekali, bersemangat sekali Terima kasih, gitu ya. Bu. Dari pertanyaan yang diajukan tadi cukup melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan. Mudah-mudahan nanti coachingnya juga sukses ya dalam Amin, Bu. rencana-rencananya. Mudah-mudahan Bu. Ya, baik, terakhir barangkali pertanyaan pamungkas juga barangkali dari Ibu ya. Dari sekian tadi kan sudah alur kita sudah dilaksanakan, kemudian ya prinsip-prinsip coaching sudah Ibu Sandra laksanakan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau ditingkatkan, yang mau dicapai selanjutnya? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan nanti Bu, itu mendengarkan aktif ini Bu, mendengarkan dengan rasa ini lagi. Lebih fokus lagi hendaknya Bu, agar proses coaching bisa berjalan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang Bu. Luar biasa sekali rencananya Bu Sandra. Mudah-mudahan planning ya, rancangan, kemudian semangatnya tidak pernah surut ya. Iya, lebih semangat lagi nanti ya, Bu, lebih ya. semangat lagi. Jadi prinsip-prinsip coaching di dalam pembelajaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah dapat kita terapkan. Amin Bu, mudah-mudahan Bu. Iya. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah Iya. melakukan pengamatan dan Iya. memberikan motivasi kepada saya. Ya, sama-sama, saya juga mendapatkan umpan balik yang cukup bagus ya dari kegiatan kita hari ini. Baik Bu Sandra, jika sudah tidak ada lagi, barangkali kita cukupkan ya. Iya Bu, saya juga mohon pamit Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.